Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini malam yang kedua kita mempelajari tentang pribadi dan karya Roh Kudus. Hari yang kemarin kita sudah mempelajari tentang keilahian Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu disebut sebagai Allah? Karena dia memiliki atribut keilahian. Dia adalah Allah yang kekal. Dia terlibat dalam penciptaan. Dia juga adalah Allah yang maha ada. Dia tidak terbatas keberadaannya. Dia juga adalah Allah yang maha kuasa. Dan dia juga adalah Allah yang maha kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan hari ini kita akan mempelajari Allah Roh Kudus sebagai pribadi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita tunduk kepala, kita memohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar. Kami mempelajari sesuatu yang sangat penting, yaitu mempelajari tentang pribadi Roh Kudus dan karyanya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan, biarlah pembahasan ini sungguh memberikan manfaat kepada kami. Kami makin mengenal Allah Roh Kudus, kami makin mengasihi Allah Roh Kudus, kami makin kagum kepada karya-karyanya, dan kami makin menyembah, mengagungkan pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Kami serahkan waktu-waktu yang ada ini ya Tuhan. Tuhan memimpin, Allah Roh Kudus yang akan mengajar kepada kami secara pribadi. Sehingga dalam pengajarannya ini memampukan kami untuk makin memahami, makin mengerti. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan urapi, Tuhan perlengkapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus. Supaya yang dia sampaikan itu seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat yang mengikuti pelajaran tentang Allah Roh Kudus diberikan hikmat, diberikan pengertian, sehingga dimampukan juga untuk memahami dengan baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pribadi Allah Roh Kudus, mari kita menyaksikan atau kita menyanyikan bersama-sama pujian berikut ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang akan melandasi pengajaran kita malam hari ini tentang kepribadian Roh Kudus. Saya ajak jemaat membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Sekali lagi saya membaca Yohanes 16 ayat 13. Yesus berkata demikian, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang kepribadian Roh Kudus, tentu yang kita maksudkan adalah anggota ketiga dari Tritunggal. Dia adalah pribadi, bukan sekedar kuasa, bukan sekedar energi, bukan hanya sekedar kekuatan, tetapi dia adalah pribadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu atau seseorang disebut pribadi kalau dia memiliki 3 elemen yang penting. 3 elemen yang penting itu, yang pertama adalah dia memiliki pikiran. Kalau dia disebut sebagai pribadi, maka dia memiliki pikiran. Ini elemen yang pertama. Elemen yang kedua ialah kalau dia memiliki perasaan. Disebut sebagai pribadi kalau dia memiliki perasaan. Elemen yang ketiga adalah kehendak, kemauan. Saudara, 3 elemen ini adalah sangat penting kepada sesuatu atau seseorang yang disebut pribadi. Saya disebut pribadi karena saya memiliki pikiran. Saya disebut pribadi karena saya memiliki perasaan. Saya disebut pribadi karena saya memiliki kehendak, kemauan untuk melakukan sesuatu. Nah, 3 elemen ini diterapkan kepada Allah Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Tritunggal. Tadi kita membaca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, ketika Yesus berkata, dalam konteks dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ke surga. Kan lebih baik kalau dia ke surga. Tetapi ketika dia naik ke surga, murid-muridnya dijanjikan tidak sendirian, karena dia akan mengirim Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia akan mengirim Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat 13 ini. Dikatakan demikian, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Perhatikan, dari satu ayat ini saja, saudara melihat ada kata ganti orang yang diterapkan kepada Roh Kudus. Kata Ia, ya. Ia datang, kemudian Ia akan memberitakan, Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kata ganti yang dipakai di sini adalah kata ganti orang. Jadi menunjukkan bahwa
pribadi yang ketiga ini dari Allah Tritunggal adalah betul-betul pribadi. Nah, saudara, tentu saja sepanjang Alkitab ada banyak sekali kita akan temukan, ya, akan menemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi. Dia bukan hanya sekedar kuasa, dia bukan hanya sekedar energi, dia bukan hanya sekedar kekuatan, tetapi dia adalah pribadi. Mari kita akan melihat satu-satu, saudara. Ya, yang pertama, ketika kita menyebut bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi, ciri yang pertama adalah dia memiliki pikiran. Satu ayat lagi saya ajak untuk melihat. Ya, saya ajak saudara untuk melihat. Masih dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua kata penting di ayat ini. Yang pertama adalah mengajarkan, yang kedua adalah mengingatkan. Mengajarkan dan mengingatkan. Saudara, kata ini adalah kata yang dikenakan kepada seseorang yang memiliki pikiran. Ketika dia mengajar sesuatu, maka tentu saja dia mampu untuk berpikir. Dia memiliki sejumlah informasi untuk disampaikan, untuk diajarkan kepada seseorang. Roh Kudus memiliki pengetahuan, memiliki pikiran sehingga dia mampu untuk mengajarkan murid-murid. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang kedua adalah mengingatkan. Dia mengingatkan murid-murid akan semua yang telah Yesus katakan kepada mereka. Jadi Roh Kudus, dia adalah pribadi yang memiliki pikiran, ya, sehingga dia mengajar, dia mengingatkan murid-murid. Dan kalau diterapkan kepada kita semua, hari ini Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal, pribadi ketiga Allah Tritunggal yang akan mengajar, yang akan mengingatkan kepada kita akan apa? Akan firman Tuhan. Roh Kudus mengajar, mengingatkan kepada kita bahwa apa saja yang ada di dalam firman Tuhan yang harus kita lakukan. Ketika Roh Kudus mengajar, ketika Roh Kudus mengingatkan, itu menunjukkan ia memiliki pikiran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama. Alkitab membuktikan bahwa Allah Roh Kudus memiliki ciri-ciri seorang pribadi. Ciri yang pertama adalah memiliki pikiran. Yang kedua, Allah Roh Kudus memiliki perasaan. Satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara, rupa-rupanya sebagai pribadi Allah Roh Kudus, ya, Allah Roh Kudus itu bisa didukakan oleh sikap manusia. Bisa didukakan oleh umat Tuhan, oleh orang percaya. Nah, Paulus memberitahukan kepada jemaat yang ada di Efesus, mengingatkan mereka supaya jangan kamu, jemaat yang ada di Efesus, mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya Rasul Paulus sangat mengerti bahwa sekalipun jemaat yang ada di Efesus adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi
mereka pun sangat bisa atau memiliki potensi untuk mendukakan perasaan dari Allah Roh Kudus. Nah, ayat ini mengatakan bahwa kita orang Kristen, kita orang percaya tidak boleh mendukakan, tidak boleh membuat hati Roh Kudus itu menjadi sedih. Nah, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki perasaan. Kenapa? Karena dia adalah pribadi. Dia memiliki perasaan. Dia bisa merasa sedih jikalau melihat saudara dan saya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia akan merasa sedih jikalau saudara dan saya yang sudah tahu tentang kebenaran, yang sudah berada di dalam keselamatan, yang sudah dimeteraikan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi masih melakukan sesuatu yang di luar kebenaran firman Tuhan. Maka itu akan mendukakan hatinya, mendukakan perasaannya. Ini yang kedua, Roh Kudus disebut sebagai pribadi karena dia itu bisa didukakan. Kenapa dia bisa didukakan? Karena dia memiliki perasaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, kenapa Roh Kudus dikatakan adalah pribadi? Karena dia memiliki salah satu elemen yang penting sebagai pribadi, yaitu memiliki kehendak. Satu bagian firman Tuhan, saya ajak sekali lagi saudara untuk membaca 1 Korintus pasal 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Seperti apa yang dia mau. Seperti apa yang dia inginkan. Nah, dalam konteks ini Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka dikatakan mereka akan dikaruniai, akan menerima karunia, akan menerima karunia dari siapa? Dari Roh yang satu, Roh yang sama, yaitu Roh yang bekerja, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Siapa yang memberikan? Roh Kudus. Siapa yang menghendaki? Roh Kudus. Siapa yang menginginkan? Roh Kudus. Roh Kudus menginginkan setiap orang Kristen mendapatkan atau memiliki karunia untuk bisa melayani dia, untuk bisa melayani orang-orang percaya, untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memiliki kehendak, memiliki kemauan, dia memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang yang dia inginkan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, kenapa kita bisa mengatakan bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi? Karena sekali lagi, dia memiliki pikiran. Dia mampu untuk mengajarkan, dia mengingatkan sesuatu, dia memiliki pengetahuan. Tadi kemarin kita sudah belajar bahwa dia Allah yang Maha Tahu. Karena dia Allah yang Maha Tahu, maka dia mampu untuk mengajar. Dia mampu untuk mengingatkan orang-orang untuk melakukan apa yang sudah disampaikan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dia adalah pribadi karena dia memiliki perasaan. Dan karena dia memiliki perasaan, maka kita bisa saja mendukakan, menyedihkan hatinya dengan perbuatan-perbuatan dosa yang mendukakan hatinya. Dan Allah Roh Kudus disebut pribadi karena dia memiliki kehendak, dia memiliki kemauan, dia memiliki keinginan. Dia memberikan kepada orang-orang karunia, memberikan kepada orang percaya karunia sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa implikasinya bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi?
Karena dia adalah Allah yang adalah pribadi, maka Roh Kudus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seseorang pribadi. Apa saudara? Tadi mengajar dan mengingatkan. Yang kedua, karena dia adalah Allah yang berpribadi, maka dia juga bisa menginsafkan seseorang, membuat seseorang untuk bertobat. Juga karena dia adalah pribadi, maka dia bisa membantu kita, ya, membantu kita. Bahkan di dalam Roma pasal 26 dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dia membantu kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Bahkan dia berdoa syafaat untuk kita. Dia berdoa syafaat untuk kita. Karena dia pribadi, maka dia adalah Allah yang memimpin hidup kita. Dia memimpin hidup kita. Dia memimpin, mengarahkan hidup kita. Karena dia adalah Allah yang berpribadi, maka dia adalah Allah yang mampu memerintah hidup kita. Dia memerintah hidup kita. Dia juga adalah pribadi, maka dia bisa melarang kita untuk melakukan sesuatu. Selain dia mengarahkan, dia memerintah kita untuk melakukan sesuatu, dia juga bisa untuk mencegah kita, melarang kita untuk melakukan sesuatu. Dia bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa, yang mendukakan hati Tuhan. Siapa yang mencegah kita ketika ada begitu besar kemauan, keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang itu jelas-jelas mendukakan hati Tuhan. Tapi di satu momen, di satu kesempatan, sekalipun itu sudah ada di depan mata kita untuk melakukan dosa, tapi satu waktu, satu kali Allah Roh Kudus ingatkan dan melarang kita untuk melakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Nah saudara, dia berbicara karena dia adalah pribadi. Dia berbicara kepada kita. Roh Tuhan berbicara kepada kita. Dia juga berseru. Dia kadang-kadang berteriak. Dia berseru kepada kita, mengingatkan kepada kita. Ya, di dalam hati kita berseru terhadap hal-hal yang akan membuat kita jatuh, tapi juga berseru untuk kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu saudara, dia juga bisa didukakan. Dia bisa didukakan. Dia bisa berduka oleh hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, kalau dia bisa didukakan oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Roh Kudus juga bisa bersukacita, ya, bersukacita dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Dalam 1 Tesalonika pasal 6, pasal 1 ayat 6, 1 Tesalonika 1 ayat 6b berkata demikian, dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus juga bisa bergembira, dia bersukacita, dia senang, ya, dia senang, dia dipuaskan kalau orang-orang percaya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu banyak sekali implikasi bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah kita, Allah Roh Kudus adalah Allah yang berpribadi. Nah, saudara, saya masih ingat sekali. Saya sudah pernah cerita, ya, di khotbah saya di hari Minggu beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya masih kuliah, ya, saya melanjutkan studi S2 di Bandung.
Dan ketika kelas kuliah itu selesai, biasanya saya menggunakan waktu istirahat untuk keluar. Ya. Malam saya keluar dari asrama, jalan-jalan. Ya. Kota Bandung adalah kota yang sangat dingin. Kota Bandung kota yang sangat sejuk. Dan saya jalan kampus atau asrama di mana saya tinggal dengan sebuah mall yang ada di sana itu cukup dekat. Dan saya biasanya tidak menggunakan kendaraan, saya jalan kaki menuju ke mall tersebut. Nah, saudara, pada waktu saya berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil, Om, ya, Om. Saya pikir saya masih muda sehingga saya mengabaikan, saya bukan Om gitu ya. Jadi mungkin kalau dipanggil Nyong atau Sinyo, mungkin saya nengok ya, saya masih muda, saya merasa masih muda, saudara. Sehingga dipanggil Om, saya tidak nengok. Kemudian orang tersebut karena merasa bahwa saya mengacukan dia, kemudian dia mendekat kepada saya, kemudian dia berkata, Om. Saya kemudian tengok, ya, kenapa? Om mau jaket? Nah, saudara, waktu dia berkata mau jaket, saudara, saya langsung melihat diri saya gitu. Saya melihat diri saya. Loh, saya pakai jaket kok. Loh, saya pakai kok. Saya bilang, ya, saya nggak ngerti maksud dia. Ya, saya pikir betul-betul yang ditawarkan adalah jaket. Ya, Bandung adalah kota fashion, saudara. Kota fashion yang berhubungan dengan baju segala macam, sehingga saya pikir wajar sekali ketika dia menawarkan sesuatu yang berkenaan dengan fashion, jaket gitu. Apa mungkin dia melihat bahwa jaket yang saya kenakan adalah jaket yang sudah lusuh, jaket yang sudah lama, sehingga ditawarkan jaket. Jadi ketika dia mengatakan, Om, mau jaket Om, ya, ini dingin Om, mau jaket Om. Nah, saudara, saya bilang, enggak, saya punya jaket kok. Nah, kemudian ketika saya katakan kepada dia bahwa saya punya jaket, ya, saya punya jaket, dia bilang, bukan jaket itu Om, bukan jaket itu Om, itu Om ada di sana Om. Saya kemudian tersadar, ya, oh yes, ternyata memang dia tidak menawarkan jaket dalam arti pakaian, ya, jaket dalam arti untuk menutup tubuh saya, menghangatkan tubuh saya. Tetapi jaket dalam tanda kutip, dia sedang menawarkan kepada saya perempuan, ya. Dia sedang menawarkan kepada saya perempuan untuk menghangatkan tubuh saya. Wow, saudara, waktu itu nggak ada orang yang kenal saya, ya, nggak ada orang yang kenal saya. Saya baru saja belajar kembali di Bandung, nggak ada orang yang tahu saya, nggak ada orang yang kenal saya, dan itu malam, saudara. Tetapi saya tahu, ya, saya tahu bahwa saya tidak hanya berjalan sendirian, saya tidak hanya berada sendirian dan tidak ada yang mengawasi saya, tetapi saya percaya bahwa ada pribadi yang matanya mengawasi saya. Matanya melihat saya. Siapa itu? Bukan istri saya. Bukan anak saya. Yang melihat bukan majelis. Bukan rekan hamba Tuhan. Ya, majelis ada di Semarang, saya di Bandung. Gak ada yang tahu, saudara. Tapi saya diingatkan bahwa ada Allah. Allah Roh Kudus. Allah yang mengawasi saya. Allah yang mengingatkan saya. Saya ini hamba Tuhan. Saya ini adalah seorang suami. Saya ini adalah seorang ayah. Saya ini adalah seorang pendeta. Tapi lebih daripada itu, saya ini adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Allah. Tubuh saya adalah bait Roh Allah. Bait Tuhan. Bait Allah yang kudus, bait Allah yang suci, yang tinggal di dalam hati saya, yang tinggal di dalam hidup saya. Bagaimana mungkin saya kemudian mengotori
tubuh saya, mengotori hidup saya dengan sesuatu yang nantinya bukan hanya mengotori tubuh jasmani saya, tapi juga akan mengotori rohani saya. Bukan hanya sekedar mengotori diri saya, tapi juga akan mendukakan hati dari Roh Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cepat-cepat setelah saya tersadar, saudara, saya cepat-cepat kembali, saudara. Saya nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, saya langsung lurus, saudara, lurus jalan lebih cepat, kemudian kembali ke asrama. Saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Dia, Allah Roh Kudus, yang mengingatkan kepada saya tentang siapa saya. Dia adalah pribadi. Dia adalah Allah yang mengingatkan saya akan apa yang betul, apa yang harus dilakukan, yang menyenangkan hatinya, yang memuliakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang berpribadi. Biarlah kita di dalam setiap langkah hidup kita mau menyenangkan Dia, kita mau memuliakan Dia. Jangan dukakan Allah Roh Kudus. Jangan buat hatinya sedih oleh perilaku kita, oleh perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena hari ini kami diajar kembali, diingatkan kembali bahwa Engkau Allah Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki pikiran, yang mampu untuk mengajar kami, yang mampu untuk mengingatkan kepada kami apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diinginkan oleh Allah Bapa. Mengajar kepada kami, mengingatkan kepada kami. Biarlah kami selalu menaruh pikiran kami kepada pikiran-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan juga bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah yang memiliki perasaan. Yang bisa, kalau kami melakukan sesuatu, bisa membuat hatinya senang. Hatinya bersuka cita, hatinya bergembira. Tapi juga oleh apa yang kami lakukan bisa mendukakan hatinya. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak mendukakan Allah Roh Kudus. Dan kami bersyukur bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah yang memiliki kehendak, keinginan dan kemauan. Yang Dia inginkan, yang Dia mau adalah mencurahkan karunia-karunia kepada kami. Dan karunia-karunia itu kami pakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Hamba berdoa, menyaksikan setiap jemaat, bila jemaat yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini adalah jemaat-jemaat yang membuat hati Roh Kudus senang, bersuka cita atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, sembahyang kami yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menutup ibadah pada malam hari ini, sekali lagi kita mendengarkan pujian ini. Tuhan memberkati. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terus
Tuhan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah.